يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وآثره الله عليه أعرض بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Mbak Safira. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Dilanjutkan dengan acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, Pembina Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, kepada Ibu Nuke Devi Indrawati, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sofi. Mohon izin cek dulu ya, suara saya apakah terdengar, Mbak Sofi? Terdengar, Bu. Terdengar ya, saya izin pakai masker karena saya di ruang 408 sudah mulai banyak orang, jadi mohon izin tetap menggunakan masker. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kurnia Ramadana, yang pada kesempatan hari ini beliau adalah narasumber tunggal acara di webinar legislatif. Sudah rawuh Pak Kurnia, Mbak Sofi? Belum. Belum rawuh, oke enggak apa-apa. Yang kami sayangi dan kami banggakan, Ketua Senat Mahasiswa Mbak Ainun Rofiki, dan Presiden Mahasiswa Unimus Mas Rodrik. Yang kami banggakan juga adik-adik SEMA Unimus, serta adik-adik panitia pelaksana webinar legislatif. Yang kami sayangi pula Mas dan Mbak peserta acara webinar legislatif. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia, serta hidayah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini selalu dilimpahkan hidayah kenikmatan, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara webinar legislatif online di room Zoom ini dengan mengambil tema revisi Undang-Undang KPK dan polemiknya dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Sholawat serta salam marilah selalu senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Kami atas nama Pembina SEMA Unimus mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kurnia Ramadana dan kepada para peserta webinar legislatif online. Selamat bergabung dalam acara yang diadakan oleh SEMA Unimus. SEMA Unimus pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema tentang revisi Undang-Undang KPK dan polemiknya. Kalau tadi saya lihat pesertanya kurang lebih ada 4.000-an ya Mbak ya Mbak Sofi ya. Ya luar biasa. Teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, jadi kalau kita pahami bersama, untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan dengan asas keadilan, untuk mengatur jalannya suatu pemerintahan, kalau kita pahami bersama suatu negara itu biasanya membuat suatu undang-undang. Karena harapannya hukum di Indonesia harus bisa menjamin adanya pembangunan yang didukung oleh suatu aspek yang harus ada kepastian, yang berkualitas dan berkeadilan. Revisi undang-undang memang seringkali kita dengarkan sempat selalu menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir ini. Namun terkadang akhirnya pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak jadi merevisi undang-undang atau dengan kata lain batal melakukan revisi undang-undang. Terkadang ya, dengan berbagai macam pertimbangan ya. Kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir di sini, adik-adik mahasiswa yang masih selalu bertanya, mengapa pemerintah itu batal merevisi undang-undang? Atau apa sih alasan pemerintah membatalkan merevisi undang-undang? Dan yang lain sebagainya. Jadi nanti pada kesempatan pagi hingga menjelang siang, insya Allah ya, Bapak narasumber kita, Bapak Kurnia Ramadana, di mana beliau kalau saya baca, beliau adalah peneliti senior ICW. Ya, kita sudah nggak asing lagi apa itu ICW. ICW International Corruption Watch, di mana yang punya banyak pengalaman nanti bisa menginfokan ke kita semua bersama dan memberikan ilmu kepada kita bersama apa alasan pemerintah, apa kebijakan pemerintah terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, pada kesempatan ini merupakan tugas dari adik-adik mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, akan lebih memahami hal-hal terkait dengan undang-undang dan segala sesuatu tentang dasar pembuatan undang-undang sehingga nantinya pada saat teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini insya Allah pada menjadi penerus bangsa di mana ada yang duduk di anggota dewan, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati, insya Allah ya, bismillah amin ya. Semakin bijaksana di dalam mengambil keputusan untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau kita baca memang ICW itu lahir kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi, itu lahir di tengah-tengah reformasi tahun 1998. Kemudian pada saat itu ICW itu yakin bahwa korupsi harus diberantas ya. Kalau kita melihat track record ICW itu di ICW itu sejak berdiri telah mengungkap banyak sekali kasus-kasus besar. Ya kasus-kasus korupsi, Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi dan lain sebagainya. Jadi, memang sangat tepat sekali kalau teman-teman SEMA pada kesempatan pagi hari ini mengundang narasumber kita bersama dari ICW karena di sini kalau kita lihat ICW memang selalu mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang KPK yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Polemik gitu ya. Jadi tindakan
pencucian uang juga ICW mengawal adanya pembuatan undang-undang ini. Jadi harapan saya sebagai pembina SEMA Unimus adalah semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, tertib. Saya sangat yakin bahwa manfaatnya sangat banyak. Ya, manfaat ini tidak bisa dihitung dengan nominal. Ya, kami juga berharap agar para teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa mengikuti acara sampai dengan selesai, mengikuti dengan seksama, mengambil tiap pelajaran yang disampaikan oleh Pak Kurnia atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Oke, selamat aktif bertanya, aktif berdiskusi, jangan malu-malu gitu ya. Mohon nanti pada saat acara berlangsung dari panitia meminta dengan sangat untuk bisa meng-on-kan kamera ya. Jadi jangan sampai nanti narasumber kita itu tidak bisa berdiskusi interaktif tanpa melihat atau hanya melihat dari fotonya saja. Takutnya nanti kalau mbak-mbak itu eh, apa tidak tampak wajahnya, takutnya nanti ngantuk, kemudian nanti bisa ditinggal jalan-jalan ya. Jadi kita harus menghargai narasumber yang kita undang pada kesempatan hari ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan webinar legislatif ini menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Amin. Atas nama pribadi dan atas nama Senat Mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kurnia Ramadana yang berkenan meluangkan waktu menjadi keynote speaker pada kesempatan hari ini. Dan akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar legislatif online dengan media Zoom dengan tema revisi Undang-Undang KPK dan polemiknya dengan ini saya buka. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuke Devi Indrawati atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang kepada Saudara Mudrik Rahma Prabawanto atau yang mewakili. Kepadanya kami persilahkan. Cek, terdengar ya Mbak ya? Sudah terdengar, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terhormat, Pembina SEMA KM Unimus. Kemudian yang saya hormati, rekan seperjuangan, Mas Ainur Rafiq, Mbak Rahma, sebagai Ketua dan Wakil Ketua SEMA, beserta jajaran Parlemen SEMA KM Unimus periode 2020-2021. Yang saya hormati juga tamu undangan beserta seluruh peserta yang hadir pada diskusi pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kekuasaannya kita semua dapat berkumpul dalam agenda diskusi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang serba teknologi sekarang ini. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kami dari saya pribadi maupun secara kelembagaan BMKM tentu sangat mendukung ketika ada teman-teman Ormawa yang mengadakan agenda diskusi terkait pengawalan isu
yang ada di negara maupun di internasional. Seperti acara yang barusan saya hadiri, ada diskusi terkait pelanggaran atau kasus kemanusiaan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kemudian ini saya menghadiri diskusi yang diadakan oleh SEMA KM Unimus terkait revisi Undang-Undang KPK yang justru memperlemah posisi KPK. Memperlemah dalam artian apa? Banyak sekali revisi-revisi yang kemudian menghilangkan marwah atau kehormatan dari KPK itu sendiri terkait independensi dan lain sebagainya. Yang dimana kita ketahui ketika ingin melakukan tugasnya harus mendapatkan atau memberi tahu kepada Dewan Pengawas. Tentu ini sangat justru bukan untuk memperkuat, tapi justru akan sangat memperlemah. Kemudian ditambah lagi dengan aturan atau regulasi yang terbaru, adanya alih status kepegawaian anggota KPK menjadi aparatur sipil negara. Yang dimana ketika menjadi ASN tentu bertanggung jawab atau di bawah koordinasi dari presiden. Nah, tentu ini sangat bisa dibilang cukup mengkhawatirkan karena ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya presiden itu tidak berdiri sendiri. Dia punya partai yang segala keputusan, segala kebijakan pasti ada sangkut pautnya dengan keputusan partai begitu. Jadi terkait diskusi ini sangat saya pribadi maupun kelembagaan sangat mengapresiasi, terutama ini juga bisa dibilang ranahnya dari teman-teman legislatif yang berkutat dalam membentuk undang-undang di internal kampus, membentuk regulasi di internal kampus, dan tentu saja semuanya berkoordinasi dengan teman-teman Ormawa yang lainnya. Nah, harapannya adanya diskusi pada pagi hari ini terkait polemik revisi Undang-Undang KPK yang sampai sekarang masih menjadi sebuah perdebatan yang masih layak atau masih bisa didiskusikan, dan sampai sekarang pun isu ini masih masih terus digaungkan, terus diangkat, terutama oleh teman-teman gerakan baik di Unimus maupun di kampus-kampus yang lain dan juga gerakan aliansi masyarakat kota lainnya. Nah, adanya diskusi ini tentu boleh, kalau mungkin saya boleh bilang, ini sangat mendukung kerja dari BMKM. Karena selain ini memang ranahnya teman-teman Senat, ini juga mendukung dalam segi BMKM yang di periode ini bisa dibilang cukup aktif di luar, sehingga ketika ingin mengadakan kegiatan secara internal itu bisa dibilang cukup keteteran lah. Jadi adanya diskusi ini menjadi satu dorongan, satu dukungan kepada Ormawa yang lainnya, saling bahu-membahu, karena ketika sudah fokus keluar, sudah terbagi fokusnya, tentu ketika di luar sudah mengadakan agenda, tentu di dalam kemungkinan tidak akan ada agenda, karena istilahnya nimbrung dengan yang ada di luar. Karena itu juga berdasarkan kesepakatan bersama dan BMKM Unimus juga tergabung di dalamnya. Nah, sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan mungkin ke depannya bisa mengadakan agenda-agenda diskusi lainnya terkait pembentukan undang-undang yang rancu lainnya. Kita tahu Cipta Kerja sampai sekarang pun masih menjadi sebuah polemik yang cukup layak untuk dia angkat terus, karena masih banyak masyarakat yang kontra. Bahkan tidak hanya masyarakat, akademisi dan praktisi pun juga banyak yang kontra terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya rasa ke depannya bisa lebih luas lagi
jangkauan dari diskusinya, dan tidak hanya berhenti pada diskusi revisi Undang-Undang KPK pada pagi hari ini. Dan sebisa mungkin ada RTL atau tindak lanjut dari diskusi yang telah dilaksanakan. Misalkan kita secara kelembagaan Ormawa Unimus bersurat kepada Ketua KPK maupun kepada Presiden maupun kepada Ketua DPR. Kita bersurat secara kelembagaan Ormawa Unimus bahwasanya kita menolak segala bentuk pelemahan dari KPK itu sendiri. Mungkin itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya pribadi maupun secara kelembagaan memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Mudrik Rahma Prabawanto atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang ketiga, Ketua Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang kepada Saudara Ainur Rofiki atau yang mewakili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat, Bu Nuke sebagai pembina SMAKM yang kita hormati, Trisma Presiden Mahasiswa Mas Mudrik Rahma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ikut acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita panjatkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelumnya mohon maaf karena Mas Rafiq sebagai kita sangat tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mempersiapkan acara ini, yang sudah mengadakan acara yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman lainnya yang mengikuti. Terus semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar, pesertanya bisa aktif dan diharapkan kalau bisa on cam gitu biar terlihat lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan banyak manfaat yang didapat dan semoga acara ini bisa menjadi awal untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu paham dan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ainur Rofiki atau yang mewakili atas sambutan yang telah diberikan. Dilanjutkan dengan acara kelima, pembacaan doa kepada Saudari Rezi Febriani. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menendahkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma Ya Allah yang Maha Pengampun,
Ampunilah segala dosa kami, khilaf dan salah yang pernah bukan itu disengaja. Ya Allah yang maha pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tepaki, guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Rob, ridhoi dan berkahi acara kami. Ya Allah, ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat, dan keimananmu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu. Dan bimbingkanlah kami setiap langkah kami, sungguh kami hanya kepadamu lah tempat kami bergantung. Rabbana zolamna anfusana wa idlang tangfir lana wa tarhamna lanakuna minal ghasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rezi Febriani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan memasuki acara inti webinar legislasi. Namun terlebih dahulu akan saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara. Saya, Sofiatun Fadila, atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan maaf sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia hadir pada acara hari ini. Billahi fisabil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sofi, Mas Rodrik, saya izin live ya. Iya Bu, terima Ya, kasih. ya, terima kasih, sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, cek-cek. Apakah suara saya terdengar? Cek, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Sofiatun selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada webinar legislatif pagi hari ini. Sebelumnya, saya, Hanifah Nujana, selaku moderator acara pada webinar legislatif kali ini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Revisi Undang-Undang KPK merupakan topik kita pada pagi hari ini. Nah, revisi Undang-Undang KPK tentunya menimbulkan berbagai pro dan kontra antara berbagai pihak di belahan wilayah Indonesia ya. Nah, poin-poin yang dibahas dalam revisi Undang-Undang KPK, apakah itu menguatkan ataukah justru melemahkan dari kedudukan KPK itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi,
marilah nanti kita simak pemaparan dari narasumber hebat kita, yaitu Bapak Kurnia Ramadana, Sarjana Hukum, yang nantinya akan memaparkan materi untuk kita semua. Nah, selanjutnya, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Maka dari itu, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau ya. Mungkin dari panitia bisa sambil share screen ya. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah men-share screen dari CV narasumber kita pada pagi hari ini. Dan teman-teman juga bisa sambil menyimak ya filenya yang ada di dalam grup WhatsApp yang telah panitia kirimkan. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Kurnia Ramadana, Sarjana Hukum. Beliau kelahiran Sumatera Utara, tepatnya itu di Medan, lahir pada 20 Maret tahun 1992. Dan sekarang beliau tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Kalibata Timur 4D, nomor 6, Kalibata, Pancoran. Untuk email dan telepon itu sudah ada di CV ya teman-teman. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terkait dengan riwayat pendidikan beliau. Pada tahun 1998 sampai tahun 2004, beliau menempuh pendidikan di Elementary School at SD Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada tahun 2004 sampai tahun 2007, beliau menempuh pendidikan di Junior High School at SMP Santa Maria Sumatera Utara. Pada tahun 2007 sampai tahun 2010, Senior High School at SMA Negeri 1 Medan, Sumatera Utara, dan pada tahun 2010 sampai dengan 2015 di University of North Sumatra, majoring in Faculty of Law. Dan bisa di-scroll lagi. Baik. Beliau juga merupakan tokoh yang sangat hebat ya. Beliau telah Beliau telah berkompeten dan telah membidangi di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sejak beliau masuk kuliah atau dengan sampai saat sekarang ini. Beliau juga merupakan salah satu penulis hebat ya, dengan berbagai ide kreatifnya. Beliau juga berhasil mempublikasikan atau menerbitkan berbagai jurnal-jurnal penelitian yang telah diterbitkan di berbagai media, dan juga beliau telah berhasil juga menerbitkan berbagai surat kabar. Baik, bisa di-scroll lagi. Baik, bisa scroll lagi. Nah, bisa naik ke atas. Nah, pada saat sekarang, Maret 2019 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Division Law Indonesia Corruption Watch. Nah, mungkin itu sedikit gambaran CV singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Maaf, apakah pemateri kita, Bapak Kurnia Ramadana, sudah terhubung dengan kita di Zoom?
Baik, mungkin itu sedikit pemaparan CV singkat terkait narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk judul-judul dari publikasi jurnal beliau dan judul-judul dari surat kabar beliau, teman-teman itu bisa sambil men-scroll up ya di grup WhatsApp. Di situ sudah banyak judul-judul beliau, dan mungkin itu cukup menarik untuk kita simak lebih lanjutnya lagi ya, terkait dengan penggalian potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, baik, mungkin Bapak Kurnia Ramadana, Sarjana Hukum, selaku pemateri kita pada webinar legislatif sudah terhubung dengan kita di room Zoom. Sudah, Mbak Hanifah. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Sebelumnya, tadi sudah, maaf nih Pak, sebelumnya tadi sudah sempat kami mulai dulu dan sudah sempat membacakan CV juga. Nah, mungkin langsung saja ya, teman-teman. Namun, mohon maaf juga, Bapak, bahwa pemaparan materi dari webinar kali ini berlangsung selama 40 menit, dan 40 menit selanjutnya nanti kita akan ada sesi diskusi tanya jawab dengan teman-teman peserta. Nah, untuk teman-teman peserta pada webinar kali ini bisa menyimak ya pemaparan materi dari beliau, dan juga bisa sambil mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita bahas di dalam sesi diskusi tanya jawab. Untuk teman-teman panitia dan peserta, saat kegiatan webinar ini berlangsung, bisa sambil on kamera ya teman-teman, agar nantinya kegiatan ini bisa lebih interaktif lagi dan lebih hidup lagi. Baik, mungkin langsung saja kepada Bapak Kurnia Ramadana selaku narasumber kita, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama, terima kasih kepada teman-teman KM Unmus yang bersedia mengundang Indonesia Corruption Watch untuk bisa turut hadir berdiskusi bersama terkait dengan tema yang sangat penting saya rasa, dan menjadi pembahasan setidaknya selama 1 bulan terakhir. Ada banyak sekali isu KPK, tidak terbatas hanya soal revisi Undang-Undang KPK, dan beberapa waktu terakhir sebenarnya isunya sudah mulai bergeser, teman-teman, tidak lagi berbicara soal revisi Undang-Undang KPK, melainkan tes wawasan kebangsaan yang telah menyingkirkan puluhan punggawa-punggawa yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti saya akan coba ulas satu persatu dari revisi Undang-Undang KPK sampai pada polemik yang terjadi beberapa waktu terakhir begitu. Sebelumnya Mbak Hanifah, saya mohon maaf tadi agak sedikit terlambat, dan juga mohon izin untuk bisa share screen ya teman-teman. Boleh dibantu. Saya belum bisa share screen mandiri nih di sini. Oke. Kelihatan Mbak Hanifah? Iya Pak, sudah terlihat Kelihatan ya? jelas di layar monitor. Iya, teman-teman, pagi hari ini saya akan bawa sebuah materi dengan judul
skenario pembunuhan KPK, dan belakangan waktu terakhir kita melihat KPK hari ini tidak lagi seperti KPK sedia kala. Banyak sekali perubahan yang sangat signifikan. Alih-alih perubahan itu memperbaiki situasi selama ini, namun yang terjadi justru sebaliknya. Perubahan itu meletakkan KPK sekarang berada di ujung tanduk, berada di titik nadir, yang mana membutuhkan sokongan publik untuk bisa bersuara, untuk bisa menyampaikan poin-poin kejanggalan yang ada setidaknya selama 1 tahun terakhir di KPK. Begitu. Saya ingin mulai paparan saya kali ini dengan sebuah kalimat. Sejak awal negara memang tidak menginginkan pemberantasan korupsi berjalan dengan optimal. Kita tahu teman-teman, lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya KPK. Sejak zaman Pak Karno dulu, Pak Harto, sudah banyak sekali sebenarnya lembaga yang serupa dengan KPK dibentuk. Namun tatkala lembaga itu menyasar elit-elit kekuasaan, maka ada perlawanan. Entah perlawanan itu bisa kita katakan koruptor fight back, atau mungkin negara yang melawan upaya pemberantasan korupsi tersebut. Dan hari ini kita lihat KPK diserang dari berbagai sisi. Kalau judul hari ini menitik beratkan pada peran Presiden dan juga DPR ketika bersama-sama menggembosi kewenangan KPK melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dan hari ini KPK juga diserang dari internalnya melalui pimpinan dengan tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya, ini 2 penyebab utama KPK hari ini runtuh kepercayaannya di mata publik. Sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada foto Bapak Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri. Beliau adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang punya rekam jejak sangat buruk sekali di masa lalu, pernah terbukti melanggar kode etik, karena dulu Pak Firly sempat juga bekerja di KPK, namun bukan sebagai Ketua KPK, tapi Deputi Penindakan. Sayangnya bukannya evaluasi, tapi diulangi pelanggaran etiknya di tahun 2020 ketika mengendarai atau menggunakan moda transportasi helikopter. Di sebelah kanan, teman-teman, ada foto anggota DPR ketika mengesahkan Undang-Undang KPK baru. Dan kita tahu perlawanannya sangat masif di tahun 2019 yang lalu. Kita semua turun ke jalan. Mudah-mudahan yang ikut webinar ini sempat turut juga berdemonstrasi. Saat itu kita menggunakan tagar reformasi di korupsi. Apakah hari ini tagar itu sudah tidak relevan? Sangat relevan. Banyak permasalahan negeri ini yang sepertinya pemerintah dan juga DPR gagal merumuskan solusi. Jangankan merumuskan solusi, melihat permasalahan yang ada pun mereka tidak terlalu jeli. Jadi solusinya pasti bertolak belakang dengan isu utama yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya ini potret pemberantasan korupsi kita hari ini, teman-teman. Indeks persepsi korupsi kita merosot tajam. Dari sisi peringkat 2019 kita berada di peringkat 85, tapi di tahun 2020 menurun menjadi peringkat 102. Poinnya pun begitu, dari 40 menjadi 37. Ini belum pernah terjadi penurunan sedrastis ini, teman-teman. Selama ini KPK Indonesia selalu naik, meskipun memang tidak signifikan kenaikannya, tapi setidaknya tidak pernah turun. Indeks persepsi korupsi ini di-launching sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2021, sehingga memperlihatkan betapa hancurnya politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau politik hukum kita berpihak pada pemberantasan korupsi, tentu akan dibarengi dengan kenaikan indeks persepsi korupsi.
atau Corruption Perception Index yang dilansir oleh Transparansi Internasional dan dirujuk di seluruh negara di dunia untuk bisa mengevaluasi bagaimana sebenarnya kebijakan yang sudah diambil oleh pemangku kepentingan. Jadi, narasi penguatan pemberantasan korupsi yang sering kali disampaikan oleh Presiden dan juga DPR ternyata hanya omong kosong belaka. Tidak ada hasil konkret yang bisa selaras dengan statement yang mereka sampaikan. Ini disorientasi penguatan pemberantasan korupsi, teman-teman. Yang harusnya dilakukan adalah mengundangkan legislasi yang menjadi suplemen bagi pemberantasan korupsi, mulai dari merevisi Undang-Undang Tipikor, mengundangkan RUU perampasan aset, dan juga mengundangkan RUU pemberantasan transaksi uang tunai atau uang kartal. Tapi yang dikerjakan sebaliknya, merevisi Undang-Undang KPK, merevisi Undang-Undang MK, mengundangkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya jauh sekali dari aspek penegakan hukum, khususnya penguatan pemberantasan korupsi. Ini potret KPK kekinian, teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kiri, Ketua KPK tadi sudah saya sampaikan melanggar kode etik. Sampai hari ini Harun Masiku tidak tampak juga diringkus oleh KPK. Di tengah pandemi, yang harusnya menghemat anggaran, tapi yang dilakukan oleh pimpinan KPK justru meminta mobil dinas baru dan juga kenaikan gaji. Kalau saya tidak salah, gaji pimpinan KPK itu 110 juta per bulan, mereka berupaya untuk menaikkan sampai 350 juta per bulan. Tidak selaras pasti dengan kinerjanya selama ini. Jarang mengumbar, jarang memperlihatkan prestasi, yang dilihat mengumbar kontroversi. Itu yang bisa menggambarkan kondisi KPK hari ini. Dalam kasus Bansos misalnya, ada beberapa nama politisi yang hilang dalam surat dakwaan, padahal perannya sangat signifikan dan tampak jelas di mata publik. Begitu. Jumlah tangkap tangan KPK merosot tajam, teman-teman, di tahun 2020 hanya 7, 2019 itu masih 21, 2018 30. Jadi memang penindakan tidak lagi menjadi core utama KPK. Kita sama-sama tahu memang pasal 6 Undang-Undang KPK menjelaskan beberapa tugas dari KPK. Tidak hanya penindakan, ada juga pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi. Tapi yang bisa dilihat oleh publik adalah konteks penindakan. Kalau pencegahan kan kita tidak bisa tahu efeknya itu seperti apa. Dan bukan yang efeknya langsung terasa juga, tapi 5-10 tahun ke depan. Kalau penindakannya rendah seperti ini 7 bukan tanpa soal. Di dalamnya masih banyak permasalahan yang tampak ke publik. Begitu. Lalu bagaimana persepsi publik terhadap KPK? Ini baru 4, teman-teman. ICW mendata setidaknya ada 8 lembaga survei yang mengonfirmasi adanya degradasi kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan waktu terakhir. Belum pernah terjadi, dulu KPK selalu menempati peringkat atas atau menjadi lembaga yang paling memiliki kepercayaan publik yang sangat tinggi. Lalu siapa aktor yang layak dimintakan pertanggungjawaban atas pelemahan KPK? Ada 3, teman-teman. Yang pertama sudah pasti Presiden Joko Widodo, yang kedua DPR RI, yang ketiga Mahkamah Konstitusi. Saya akan jabarkan satu persatu kenapa mereka dikatakan layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atas pelemahan KPK. Yang pertama Presiden Joko Widodo salah satu pihak yang membiarkan pelanggar kode etik menjadi ketua KPK atau pimpinan KPK, yaitu Pak Firly Bahuri. Padahal masyarakat sudah berulang kali mengingatkan bahwa orang ini bermasalah, orang ini penuh dengan problematika. Lalu teman-teman kalau teman mengikuti timeline Undang-Undang KPK baru, itu ketika disahkan dan ingin diundangkan, Presiden tidak ingin menandatangani undang-undang tersebut.
atau presiden tidak menandatangani, timbul pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat. Kalau presiden tidak tanda tangan, berarti presiden tidak senang dengan substansi undang-undang KPK baru. Kan itu logik sederhananya. Kalau dia tidak senang dengan undang-undang KPK baru, dia pasti ingin mengubah undang-undang KPK baru. Apa instrumennya? Perpu. Presiden juga sempat sampaikan secara terbuka ada keinginan menerbitkan Perpu. Namun apakah Perpu itu ada sampai hari ini? Faktanya tidak ada. Jadi tidak menandatangani undang-undang KPK baru tersebut, saya pribadi anggap merupakan gimmick politik saja, seolah-olah tidak senang dengan undang-undang KPK baru, padahal ya mungkin sebagai perumus dari undang-undang KPK baru tersebut juga. Selanjutnya yang paling fatal saya rasa di era pemerintahan saat ini, isu penegakan hukum terbengkalai. Yang dikebut adalah investasi, ekonomi. Saya paham betul bahwa itu menjadi isu penting hari ini di tengah pandemi COVID-19, tapi kalau kita tarik sebelum pandemi juga tidak pernah ada kebijakan yang sebenarnya pro terhadap reformasi hukum, terlebih pemberantasan korupsi. Padahal isu investasi utama di Indonesia adalah kepastian hukum. Dengan kondisi KPK hari ini, sehingga menurunkan pengawasan penegak hukum terhadap pola korupsi yang ada di sektor ekonomi. Pertanyaan sederhananya, kalau KPK digembosi, dikaitkan dengan isu ketidakadaan kepastian hukum dalam konteks pengawasan, lalu sebenarnya pemerintah ingin mengundang investor yang mana? Kalau investor yang baik, pasti dia akan melihat bagaimana citra penegakan hukum di sebuah negara. Apakah negara ini menerapkan good governance atau tidak? Apakah penegak hukumnya mumpuni atau tidak? Begitu. DPR sudah pasti pertama getol ingin merevisi Undang-Undang KPK sejak tahun 2010 yang saya catat. Yang kedua bahkan sempat berkeinginan untuk membekukan anggaran KPK. Yang ketiga di tahun 2017 mengajukan hak angket kepada KPK, ingin membentuk Densus Anti Korupsi Polri, dan sempat menghambat pembangunan gedung baru KPK atau Gedung Merah Putih. Itu sekian banyak permasalahan yang ada di DPR. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi, kita tahu teman-teman, di awal Mei kemarin, uji materi yang terbagi pada dua aspek, uji formil dan juga uji material, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, terutama uji formil. Karena ICW terlibat sebagai kuasa hukum para pemohon, nomor perkara 79, yang mempermasalahkan proses terjadinya revisi Undang-Undang KPK. Apa kontribusi MK dalam konteks KPK kekinian dan juga legislasi di masa yang akan datang? Pertama, MK membiarkan nilai demokrasi hilang dalam proses legislasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman, salah satu syarat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses pembuatan sebuah regulasi harus ada partisipasi publik. Namun di Undang-Undang KPK, jangankan publik, KPK saja sebagai user yang menggunakan regulasi tersebut tidak diberikan akses. Proses revisinya tertutup. Begitu. Jadi ini menihilkan nilai demokrasi. Yang kedua, gagal menggali kebenaran material. Kalau teman-teman melihat pembacaan putusan MK atau membaca putusan Mahkamah Konstitusi, disampaikan bahwa DPR sudah mengunjungi beberapa kampus, mensosialisasikan keinginan merubah Undang-Undang KPK. Secara formil, clear sebenarnya. Tapi teman-teman, apakah MK melihat bahwa di setiap diskusi yang dilaksanakan di berbagai kampus, ada penolakan.
narasumbernya mengkritik, mahasiswanya demonstrasi. Itu kan tidak dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan efek buruk lainnya adalah membuka peluang terjadinya legislasi ugal-ugalan pada masa mendatang. Hari ini kita berbicara soal undang-undang KPK, ke depan bukan tidak mungkin ada undang-undang yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum, hajat hidup masyarakat, diproses seburuk undang-undang KPK. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Namun MK melegalkan praktik ganjil tersebut. Lalu ada inkonsistensi antar putusan, teman-teman, terkait dengan independensi dan SP3, sebenarnya MK itu pernah menguji pasal-pasal tersebut, pasal 3 dan pasal 40 kalau di Undang-Undang KPK. Apa kata MK saat itu? KPK adalah lembaga negara independen yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Namun hari ini tetap saja MK membenarkan bahwa KPK berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. SP3 juga seperti itu, akhirnya buah simalakamanya terlihat. SP3 pertama dibuka oleh kasus besar dengan kerugian negara 4,58 triliun. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya, ini problematika formil Undang-Undang KPK, teman-teman. Ada praktik otoritarianisme legislasi karena negara menganggap urusan undang-undang itu hanya urusan presiden dan juga DPR. Lalu tidak masuk prolegnas prioritas tahun 2019, tapi tiba-tiba diselundupkan agar bisa menjadi legitimasi pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Undang-Undang KPK. Substansinya amburadul, banyak yang bertentangan, bahkan salah satu pimpinan KPK, Pak Nurul Gufron, sebenarnya tidak bisa dilantik karena umurnya belum mencukupi atas perubahan substansi Undang-Undang KPK baru. Pembahasannya kilat, kurang dari 14 hari, bahkan yang buruknya adalah rapat pengesahan ternyata tidak quorum di DPR. Jangankan kita untuk mengesahkan sebuah undang-undang, teman-teman. Kalau kita dulu sekolah SMA, SMP, atau SD memilih ketua kelas saja itu harus quorum. Tapi DPR tidak memahami betapa pentingnya mengakomodir suara anggota saat pengesahan sebuah undang-undang. Apa problematika substansinya, teman-teman? Yang pertama, independensi KPK runtuh. Pasal 3 sudah direvisi, KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Tafsir keliru pengawasan ada di pasal 37, terkait dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang sebenarnya tidak dibutuhkan, karena KPK itu sudah membangun sistem pengawasan, bukan lembaga pengawasan. Sudah ada juga dulu Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat, yang juga mempunyai tugas menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pegawai maupun pimpinan KPK. Akhirnya terbukti, teman-teman, kewenangan Dewas atau tugas Dewas memberikan atau tidak memberikan izin tindakan pro justisia, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan akhirnya dibatalkan oleh MK. Itu kan memperlihatkan kekeliruan DPR dan juga pemerintah merumuskan hal tersebut dan memasukkan dalam Undang-Undang KPK baru. Yang keempat, sengkarut penerbitan SP3 sudah disampaikan oleh Mahkamah sebenarnya. Seandainya KPK tidak punya cukup bukti untuk melanjutkan proses penanganan perkara dari penyidikan ke penuntutan, KPK bisa mengambil berbagai opsi. Salah satu yang disampaikan oleh MK, KPK tetap berkewajiban, meskipun tidak kurang cukup bukti, membawa ke persidangan dan menuntut bebas orang tersebut. Itu perintah Mahkamah Konstitusi. KPK juga bisa melimpahkan perkara ke penegak hukum lain, biarkanlah kejaksaan atau kepolisian yang mengeluarkan SP3. Atau KPK bisa menghentikan di tahap penyelidikan, karena penyelidikan di KPK itu gradasinya setingkat dengan penyidikan yang ada di KUHAP. Kalau penyidikan itu sudah berbicara tentang bukti permulaan yang cukup, sama juga penyelidikan yang ada di KPK juga sudah mengumpulkan
minimal 2 alat bukti. Bukan lagi berbicara menemukan peristiwa pidana, tapi sudah naik pada proses setingkat penyidikan yang ada di KUHAP. Ini yang permasalahan hari ini, teman-teman, terkait dengan alih status kepegawaian KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Ada pertentangan hukum dengan regulasi lain, teman-teman. Kalau teman-teman ikuti, sebenarnya tes wawasan kebangsaan ini diselundupkan oleh pimpinan KPK melalui regulasi peraturan internal KPK nomor 1 tahun 2021. Kita yang kuliah di Fakultas Hukum tentu paham, aturan yang teknis itu mesti mengacu pada aturan lebih tinggi. Kalau dia peraturan internal KPK, dia mesti mengacu pada peraturan pemerintah misalnya, mengacu pada undang-undang misalnya. Namun sayangnya tes wawasan kebangsaan ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun peraturan pemerintah soal alih status kepegawaian KPK. Jadi tidak ada cantolan hukumnya. Kalau tidak ada cantolan hukumnya, pasti itu tidak dibenarkan secara material regulasi tersebut. Substansinya absurd, teman-teman, irasional dan tidak relevan, dampaknya juga luar biasa besar, dan ada pengerahan pendengung di media sosial, dan kita juga akan ulas sedikit soal motif di balik tes wawasan kebangsaan ini. Ini soal pertentangan hukum dengan regulasi lain, teman-teman, yang tadi saya sampaikan. Undang-undang tidak mengatur soal tes wawasan kebangsaan atau assessment, PP 41 juga tidak menyebutkan hal tersebut, bahkan putusan MK sudah mengatakan bahwa peralihan status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK. Lalu kalau hari ini apakah itu tidak dikatakan pegawai KPK merugi 75 orang tersebut? Salah satu di antaranya bahkan orang yang punya rekam jejak panjang, pernah diserang, yaitu penyidik senior KPK, Mas Novel Baswedan. Apakah penyidik-penyidik dengan rekam jejak clear seperti itu, yang kontribusinya sangat besar bagi Republik ini sebenarnya kalau kita satu pemikiran bahwa korupsi adalah masalah yang masih besar di Indonesia. Selanjutnya, substansi pertanyaannya absurd, irasional, dan tidak relevan. Mereka ditanyakan tentang kenapa umur segini belum menikah, apakah masih memiliki hasrat seksual atau tidak, selama pacaran sudah ngapain aja, bersedia lepas jilbab atau tidak, bagaimana pendapat tentang FPI, HTI, OPM, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin pasti sudah mengikuti pemberitaannya. Kemarin juga sempat diulas beberapa kali di acara Mata Najwa, gitu. Pengakuan-pengakuan para penyidik perkara bansos, suap ekspor benih lobster, suap pajak, IKTP, semuanya dikeluarkan secara paksa di KPK. Sayangnya, sutradara ini justru bukan berasal dari eksternal, tapi justru berasal dari meja pimpinan KPK. Itu yang sangat kita sesalkan hari ini. Apa dampaknya, teman-teman? Sudah pasti penanganan kasus besar itu terhambat karena mereka sebagian besar adalah penyelidik dan juga penyidik. Siapa yang rugi, teman-teman? Yang rugi bukan hanya 75 orang itu. Yang rugi adalah seluruh masyarakat Indonesia termasuk kita semua. Kenapa saya katakan yang rugi kita semua? Karena kita semua adalah masyarakat biasa yang menjadi korban dari praktik korupsi elit-elit kekuasaan tersebut. Maka dari itu, bergerak adalah sesuatu yang sangat penting menyikapi permasalahan KPK beberapa waktu ke belakang. Selanjutnya, citra KPK pasti akan semakin runtuh di mata masyarakat. Ada pengerahan pendengung di media sosial, teman-teman, atau yang dikatakan buzzer. Misalnya kalau teman-teman mencermati atau pernah melihat tweet dari Denny Siregar. Ini adalah orang yang selalu menebar kebencian kepada KPK, menebarkan hoax kepada publik, selalu memfitnah KPK dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Mendengungkan tentang Taliban, mendengungkan tentang radikal. Padahal sepanjang pengetahuan saya berinteraksi dengan teman-teman KPK, termasuk Mas Novel Baswedan, saya tidak pernah melihat ada sedikit pun potensi untuk radikal. Ada sedikit pun citra Taliban di sana.
bahwa mereka radikal ketika memberantas korupsi itu merupakan keharusan. Karena yang mereka hadapi adalah koruptor-koruptor dengan segala macam resources yang luar biasa besar untuk bisa menyerang mereka ketika mereka sedang menangani sebuah perkara besar. Jadi kalau ada teman-teman ada melihat tweet dari Denny Siregar, ya saya pribadi sejak awal tidak lagi menaruh kepercayaan kepada orang ini. Lalu apa motif dari TWK, teman-teman? Yang pertama, yang mesti teman-teman ketahui, di antara 75 pegawai KPK itu, ada beberapa pegawai yang pernah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Firly Bahuri. Jadi nuansa subjektivitasnya sangat kental. Lalu ingin juga membubarkan wadah pegawai KPK, kalau teman-teman tahu dan familiar dengan nama Yudi Purnomo Harahap, beliau adalah ketua wadah pegawai KPK yang selama ini Yudi dan teman-temannya sering bersuara lantang tatkala ada pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Kerap mengkritik ketika kebijakan pimpinan itu lari dari rel yang seharusnya. Namun budaya demokrasi di dalam KPK berusaha untuk dihilangkan dengan menyingkirkan struktural inti dari wadah pegawai melalui tes wawasan kebangsaan. Yang ketiga, tadi ketika upaya menghambat perkara besar dengan menyingkirkan penyelidik maupun penyidik KPK yang kredibel, saya rasa begitu. Dan juga undang-undang KPK baru masih sangat bisa teman-teman untuk kontribusi advokasi akademik. Bisa melalui diskusi seperti ini, bisa mengadakan misalnya eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang KPK baru, atau bahkan maju juga sebagai pemohon judicial review kembali undang-undang KPK secara material. Ada banyak opsi yang bisa kita ambil untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dan kondisi negara ini harus kita akui tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Maka dari itu butuh fokus dari kita semua untuk melihat seluruh aspek kehidupan masyarakat, apakah sejalan dengan kebijakan pemerintah atau tidak. Kalau tidak, kritisi. Kalau tidak, sampaikan kepada publik, edukasi masyarakat bahwa ada permasalahan dalam pengelolaan Republik ini. Saya rasa begitu, Mbak Anifah. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kurnia Ramadana atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan buka sesi diskusi tanya-jawab. Kepada teman-teman peserta yang hendak bertanya, dipersilahkan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ngantuk? Karena ini weekend ya, teman-teman. Kami masih menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta yang hadir di dalam room Zoom ini agar diskusi kita pada pagi hari ini nampak lebih interaktif dan lebih hidup. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, mohon izin nih Pak. Jadi terkait dengan pemaparan materi Bapak tadi, terkait dengan kasus-kasus perubahan yang ada di dalam Undang-Undang KPK, bagaimana sih menurut Bapak terkait dengan perubahan tersebut dan
dampak apa yang akan terjadi ke depan apabila proses ini itu tidak segera diselesaikan dengan baik. Kepada Bapak Kurnia Ramadana, dipersilahkan. Ya, dampaknya sudah pasti akan menyasar pada beberapa core utama dari kerja KPK ya. Misalnya pertama soal independensi. Apa dampak yang akan terjadi? Maka KPK segala turunan aturannya akan diatur melalui peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Dan juga misalnya soal Dewan Pengawas, kemarin itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, penindakan melambat. Karena mesti setiap tindakan penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan melalui izin dari Dewan Pengawas KPK. Selanjutnya, teman-teman, yang cukup fatal adalah KPK tidak lagi dibolehkan untuk membuka kantor perwakilan di setiap daerah. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK masih diberikan harapan di masa yang akan datang boleh membuka kantor cabang. Tapi dengan adanya Undang-Undang KPK baru, hal tersebut tidak bisa atau tidak mungkin lagi terjadi begitu. Dan juga misalnya soal alih status menjadi aparatur sipil negara, ke depan penyidik-penyidik KPK itu dalam KUHP disampaikan bahwa penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah pengawasan Mabes Polri. Ini mendegradasi lagi independensi dari penegakan hukum KPK. Begitu saya rasa, Mbak Hanifah. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari narasumber kita. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan pemaparan materi dari narasumber kita? Baik, sebelumnya mungkin izin menyapa ya Pak, teman-teman yang ada di dalam room Zoom ini, kepada Mas Ilham Nur Hidayat. Halo Mas Ilham, apakah masih terhubung di dalam room Zoom? Iya, masih. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mas Ilham Nur Hidayat? Alhamdulillah baik. Oke. Ini posisi Mas Ilham Nur Hidayat di mana ya? Di rumah, Mbak. Oke. Mungkin tadi sudah mendengar ya pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Kurnia Ramadana. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan materi tadi, karena kan kasus ini atau konflik ini itu masih sebagai konflik yang jadi perbincangan dalam masyarakat saat sekarang ini. Bagaimana Mas Ilham? Cek, Mas Ilham. Ya, Mbak. Ya, apakah ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materi tadi? Ya, Mbak. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Baik, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nur Hayat dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Yang saya ingin tanyakan adalah berarti yang terdampak tersebut bisa menggugat atau gimana?
Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan? Atau sudah cukup? Mungkin cukup, Mbak. Baik, terima kasih ya Mas Ilham atas pertanyaannya. Mungkin kepada Bapak Kurnia Ramadana dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Gimana tadi Mbak, apa yang digugat tadi? Undang-undang KPK ya? Atau yang mana? Maaf, tadi saya kurang dengar. Iya Pak, terkait dengan, baik mungkin Mas Ilham bisa mengulangi lagi pertanyaannya. Iya Pak, jadi gini, yang terdampak pemberhentian itu Pak, berarti iya. bisa melakukan gugatan gitu. Sangat bisa teman-teman, ada banyak opsi yang sedang kami advokasi ya. Yang pertama misalnya bisa juga mengajukan, kalau gugatan bisa ke PT UN ya pasti, terkait dengan SK pemberhentian mereka. Tapi juga ada opsi perlawanan yang lain, misalnya ke Ombudsman Republik Indonesia untuk melaporkan maladministrasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK, dan juga ke Komnas HAM, karena proses TWK ini banyak sekali melanggar hak asasi manusia. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pegawai KPK juga cenderung masuk ke ranah privasi, bahkan melecehkan perempuan. Ya teman-teman pasti sudah banyak membaca pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat saya ulas juga. Selanjutnya kita juga melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK atas kinerja dari pimpinan KPK yang sangat buruk seperti itu. Nanti kalau teman-teman membaca pasal 37B Undang-Undang KPK baru itu kan Dewas itu kan dimandatkan untuk memeriksa, menyidangkan, memutus dugaan pelanggaran kode etik insan KPK, salah satunya adalah pimpinan. Maka dari itu kami sedang menunggu bagaimana nanti Dewas bisa bertindak adil, objektif, dan bukan bertindak seolah-olah sebagai pengacara dari pimpinan KPK. Gitu. PT UN menjadi salah satu opsi, dan juga teman-teman yang dianggap tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan juga sedang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah sebenarnya putusan dari mahkamah itu memang sejalan dengan yang terjadi hari ini. Dan juga untuk Mahkamah Agung misalnya bisa juga diambil uji materi Perkom 1 2021 yang memasukkan tes wawasan kebangsaan tersebut. Gitu mungkin, Mas Ilham. Iya Pak, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kurnia yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Bagaimana Mas Ilham, apakah masih ada tanggapan lagi atau sudah cukup menjawab pertanyaan tadi? Ya, mungkin sudah cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi yang telah dipaparkan, atau mungkin dari teman-teman ada tanggapan lain terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya? Baik, jika mungkin belum ada, saya izin menyapa lagi ya Pak, teman-teman peserta yang ada di dalam room Zoom ini, kepada Mbak Sofiatun. Halo Mbak Sofiatun, apakah masih terhubung di dalam room Zoom? Masih Mbak. Tadi saya ngirim pertanyaan lewat room chat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin membacakan pertanyaannya dari Mbak Sofiatun Fazila. Bapak izin bertanya, apakah pemberian jasa dalam bisnis seperti marketing, fee-nya itu termasuk korupsi? Begitu Bapak, pertanyaan dari Mbak Sofiatun. Kepada Bapak Kurnia dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, ini maksudnya fee-nya diberikan dari siapa ke siapa ya, Mbak Sofiatun? Silahkan Mbak Sofiatun.
itu marketing fee seperti apa? Seperti itu, Pak, melawan hukum, terus untuk memperkaya diri sendiri, terus menyalahgunakan kewenangan gitu, Pak. Menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Ya, kalau itu sudah pasti, kalau ada potensi, kalau ada kerugian negara di sana, itu sudah pasti masuk dalam kategori korupsi, dan itu bisa disangka dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kalau ada pemberian jasa misalnya kepada penyelenggara negara, itu bisa dikategorikan dengan gratifikasi yang diatur dalam pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi itu kan maknanya sangat luas ya. Tidak hanya marketing fee, diskon saja itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan gratifikasi. Apakah gratifikasi itu dilarang? Tidak, teman-teman. Gratifikasi itu tidak dilarang sepanjang kita melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal dalam waktu 30 hari. Jadi gratifikasi itu adalah kata netral sebenarnya. Kalau tidak dilaporkan, baru itu menjadi tindak pidana. Gitu. Itu, Mbak Hanifah. Baik, terima kasih kepada Bapak Kurnia yang telah menjawab pertanyaan. Bagaimana Mbak Sofiatun? Apakah sudah menjawab pertanyaan tadi ataukah ada tanggapan lain terkait dengan jawaban tadi? Kan sejak awal dan optimal itu sebagai generasi penerus, apakah kita nanti ke depannya akan seperti ada pembelajaran tentang misal seperti itu loh Pak, di dalam pekerjaan ada pengambil hitaman oleh rekan sendiri. Apakah hal tersebut terjadi jika dalam hal korupsi tersebut, Pak? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dipersilakan lagi kepada Bapak Kurnia Ramadana untuk menanggapinya kembali. Mengkambing hitamkan gimana ya, Mbak Sofia ya? Iya, misalkan yang korupsi adalah satu orang yang lain, tapi apakah bisa orang lain yang akan dituduh gitu loh Pak? Jadi ada taktik pengambing hitaman gitu Pak. Mungkin apakah ada di dalam dunia pekerjaan seperti itu? Iya, ini kan berbicara siapa yang bisa diusut ya. Kalau siapa yang bisa diusut dalam sebuah kerangka kejahatan dapat melihat, atau Mbak Sofiatun bisa melihat pasal 55 KUHP ya terkait dengan penyertaan. Di sana dijelaskan siapa-siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, itu semuanya bisa dikenakan dengan pasal dalam Undang-Undang Tipikor begitu. Jadi dilihat dulu apa perbuatan yang dia lakukan. Kalaupun ada dikambing hitamkan, tentu kalau penegak hukumnya objektif tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya pasti tidak lebih besar atau bahkan tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi semua kembali lagi pada tafsir penegak hukum dalam memaknai setiap pelaku dalam sebuah peristiwa kejahatan. Itu mungkin Mbak Sofiatun. Baik, terima kasih kepada Bapak Kurnia. Bagaimana Mbak Sofiatun? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Baik, mungkin juga jika sudah dirasa cukup dan karena ini waktunya masih ada,
Kepada teman-teman yang ingin bertanya, masih dipersilahkan ya. Baik, ini maaf, ini ada pertanyaan di room chat Zoom. Izin membacakan dari Ari Diah Lestari. Mohon maaf, izin bertanya, apakah sarana dan prasarana hukum sudah tersedia untuk eksistensi lembaga seperti KPK, dan bagaimanakah sistem koordinasi kelembagaan antar penegak hukum sudah ideal atau belum? Terima kasih. Kepada Bapak Kurnia Ramadana, dipersilahkan. Ya, sarana dan prasarana hukum sudah tersedia untuk eksistensi lembaga seperti KPK? Jawabannya belum. Tadi sudah sempat saya sampaikan, ada beberapa regulasi yang sebenarnya bisa menyokong kerja KPK. Misalnya revisi Undang-Undang Tipikor. Apanya yang direvisi, teman-teman? Kalau teman-teman mengikuti terkait dengan pemberantasan korupsi, di tahun 2003, tepatnya di Meksiko, itu diagendakan kegiatan konvensi PBB melawan korupsi, atau yang lazim disebut United Nations Convention Against Corruption, atau UNCAC. Dalam pertemuan itu disepakati beberapa perbuatan yang harus diklasifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Misalnya, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak wajar, atau yang sering disebut illicit enrichment, korupsi sektor swasta. Itu kan sampai hari ini tidak ada aturannya dalam Undang-Undang Tipikor. Padahal kita sudah meratifikasi konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Itu maksud saya tadi, urgensi untuk merevisi Undang-Undang Tipikor. Apakah KPK anti dengan revisi Undang-Undang KPK? Tentu tidak. Revisi itu menjadi sesuatu keniscayaan. Revisi itu perlu, karena kejahatan akan selalu melampaui regulasi tersebut. Regulasi pasti akan selalu ketinggalan. Maka dari itu perlu ada perubahan-perubahan. Namun yang harus dijadikan catatan, apakah perubahan itu dilakukan secara benar? Apakah materi perubahan itu benar-benar sesuai dengan penguatan pemberantasan korupsi? Yang terjadi justru sebaliknya. Ada RUU perampasan aset, sudah lebih dari 8 tahun menjadi tunggakan di DPR. Dengan adanya Undang-Undang perampasan aset, penegak hukum tidak usah capek-capek lagi untuk mendeteksi keberadaan buronan, menangkap orang yang punya kekuatan besar misalnya, sepanjang asetnya dideteksi atau mampu dideteksi oleh penegak hukum, maka aset itu bisa dibawa ke persidangan, dibuktikan bahwa aset tersebut telah tercemar dengan praktik kejahatan, sehingga aset itu bisa dirampas untuk negara. Bagaimana potret penegakan hukum kita hari ini, teman-teman? Dalam catatan ICW, rata-rata hukuman koruptor itu hanya 3 tahun 1 bulan penjara sepanjang tahun 2020. Kerugian negaranya, teman-teman, 56 triliun, yang kembali hanya 17 triliun. Jadi mimpi sebenarnya kita kalau mau berbicara soal pemberantasan korupsi kita sudah baik di era saat ini. Sangat jauh sekali, itu fakta empirik yang kami dapatkan dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi. Selanjutnya, bagaimana sistem koordinasi kelembagaan antar penegak hukum? Sejauh ini di Undang-Undang KPK di pasal 6 disampaikan ada fungsi koordinasi dan supervisi. Ada banyak model koordinasi yang dilakukan oleh KPK, teman-teman. Misalnya dengan membantu penegak hukum lain untuk bisa memecahkan satu perkara yang sulit, dan juga setiap penegak hukum, misalnya kejaksaan dan kepolisian itu mempunyai kewajiban untuk mengirimkan surat perintah penyidikan perkara korupsi ke KPK. Nanti KPK akan melihat dan mengamati bagaimana perkembangan penanganan perkara tersebut.
Lalu wajah penegak hukum kita bagaimana? Kita bisa merefleksikan dengan kejadian Joko Chandra misalnya. Kita tahu jaksa kong kali kong dengan buronan, polisi membantu untuk menghapus red notice. Jadi begitulah wajah penegak hukum kita hari ini. Di persidangan juga banyak hakim yang terjerat praktik korupsi. Saya rasa itu, Mbak Hanifah. Baik, terima kasih kepada Bapak Kurnia Ramadana atas jawabannya. Bagaimana Mbak Ari Dia Lestari? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya ataukah ada tanggapan lain terkait dengan jawaban yang dipaparkan oleh narasumber kita? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Mbak Ari dan Bapak Kurnia. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman peserta terkait dengan pemaparan materi tadi? Baik, jika mungkin dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta, izinkanlah saya untuk menyimpulkan webinar legislasi pada siang hari ini. Revisi Undang-Undang KPK tentunya itu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, berbagai perubahan yang telah dilakukan KPK saat ini justru meletakkan KPK pada posisi terendahnya. Karena dalam kinerjanya, KPK banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan regulasi atau tidak sesuai dengan hal-hal yang telah dijanjikan sebelumnya. Mungkin itu kesimpulan sedikit dari saya. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Kurnia Ramadana selaku narasumber kita pada siang hari ini untuk menyampaikan closing statement dari webinar kali ini. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Pertama saya mengucapkan lagi-lagi terima kasih kepada teman-teman Unmus yang mengadakan diskusi yang sangat penting hari ini dan juga mengundang Indonesia Corruption Watch pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi yang sudah kita diskusikan, ada banyak permasalahan korupsi yang belum tuntas dikerjakan oleh penegak hukum. Ada banyak kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh negara, dalam artian Presiden dan juga DPR. Hari-hari ini ada permasalahan yang sangat serius di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kita semua sedang mengupayakan untuk mengembalikan situasi seperti sedia kala. Teman-teman tahu, belakangan waktu terakhir atau saat ini ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah mengajak masyarakat misalnya untuk teman-teman sudah dengar pasti ya, ada sebuah film yang dibuat oleh Watchdog Documentary tentang pegawai KPK. Nama filmnya adalah Endgame, dan itu sangat terbuka untuk dilakukan acara nonton bareng. Jadi untuk memahami seluk-beluk pemberantasan korupsi terakhir, saya menyarankan teman-teman untuk bisa juga mengadakan nonton bareng, tinggal menghubungi Watchdog Dokumenter dan itu tersebar di media sosial caranya bagaimana. Tentu kegiatan diskusi ilmiah seperti saat ini saya berharap tidak berhenti pada revisi Undang-Undang KPK, ada banyak permasalahan yang juga bisa kita ulas bersama. Saya rasa itu, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kurnia Ramadana atas closing statement-nya.
Saya selaku moderator pada webinar legislatif kali ini, dan saya juga mewakilkan panitia dari Senat Mahasiswa KM Unimus, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kurnia Ramadana karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya meskipun ini di hari weekend untuk tetap berbagi ilmu dengan kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang hadir pada webinar legislatif kali ini karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara webinar legislatif. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya selaku moderator dan teman-teman panitia, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Saya izin live dulu diskusinya. Ya, terima kasih juga Bapak. Oke. Yo. Terima kasih juga untuk teman-teman semua udah bisa live dari Zoom ya teman-teman.